suku Baduy bermukim tepat di kaki Pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak. Pemukiman mereka berjarak sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, pusat kota di Lebak, Banten. Orang Baduy berbicara menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Mereka memang punya hubungan dengan orang Sunda, meski berbeda kepercayaan. Ada 3 lapisan di suku Baduy. Yang pertama, Baduy Dangkah, yang kedua, Baduy Luar, dan yang ketiga, Baduy Dalam. Warga Baduy Dangkah sudah tinggal di luar tanah adat. Mereka tak lagi terikat oleh aturan atau kepercayaan anisme Sunda wiwitan yang dijunjung suku Baduy. Mereka juga sudah mengenyam pendidikan dan paham teknologi. Lalu, warga Baduy Luar merupakan yang tinggal di dalam tanah adat. Mereka masih menjunjung kepercayaan Sunda wiwitan di tengah kehidupan yang masih tradisional. Mereka sudah melek pendidikan dan teknologi. Ciri khas mereka terlihat dari pakaian serba hitam dan ikat kepala biru. Yang terakhir merupakan warga Baduy Dalam atau Baduy Rejo. Mereka bermukim di pelosok tanah adat. Pakaian mereka serba putih. Kepercayaan Sunda wiwitan masih kental di Baduy Dalam. Warga di sini juga dianggap memiliki kedekatan dengan leluhur. Mereka tak mengenyam pendidikan dan melek teknologi. Bahkan tak beralas kaki, karena hidup apa adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dekat dengan Yang Maha Esa. Eksistensi Baduy Dalam dilindungi oleh Baduy Dangkah dan Baduy Luar. Kedua lapisan ini bertugas menyaring hempasan informasi dari dunia luar, sehingga adat istiadat suku Baduy tetap terjaga. Jika warga Baduy Dangkah banyak yang membuka usaha jasa pemandu wisata, tempat makan, dan penjualan oleh-oleh, maka warga Baduy Luar dan Baduy Dalam masih banyak yang berternak dan bertani. Persawahan di Desa Kanekes masih terjaga keasriannya, meski sudah semakin banyak pabrik yang dibangun di Rangkas Bitung. Hasil pertanian mereka biasanya dijual di Pasar Kroya, Pasar Cibengkuk, dan Pasar Cibologer, pemerintahan suku Baduy. Mengutip tulisan di situs resmi Pemprov Banten, suku Baduy mengenal 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia, dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, warga dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat tertinggi, yaitu Puun. Jabatan Puun berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga kerabat lain. Jangka waktu jabatan Puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Sebagai tanda kepatuhan kepada penguasa, suku Baduy secara rutin melaksanakan tradisi sebat Kesultanan Banten. Sampai sekarang, upacara sebat tersebut terus dilangsungkan setahun sekali, berupa menghantar hasil bumi seperti padi, palawija, dan buah-buahan kepada Gubernur Banten, sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat. Melalui Bupati Kabupaten Lebak, kepercayaan suku Baduy menurut kepercayaan yang mereka anut, suku Baduy mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Adam dan keturunannya termasuk suku Baduy mempunyai tugas bertapa demi menjaga harmoninya dunia. Objek kepercayaan yang terpenting bagi suku Baduy adalah Arca Domas yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Suku Baduy mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan Kalima yang pada tahun 2003 bertepatan dengan bulan Juli. Hanya Puun atau ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut. Di kompleks Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Apabila
pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen. Aturan berkunjung ke Desa Kanekes suku Baduy. Mengutip Indonesia Kaya, Desa Kanekes bisa dikunjungi melalui terminal Cibologer sebagai pemberhentian terakhir kendaraan bermotor. Dari sini, pemandu akan mengajak wisatawan melintasi bukit, masuk ke dalam hutan hingga menemukan desa warga Baduy luar. Bagi yang sempat mengunjungi suku Baduy, pasti bakal terkagum-kagum dengan pemandangan alamnya yang indah dan perilaku warganya yang ramah tamah. Namun, selama kunjungan, turis wajib menjaga adat istiadat suku Baduy. Aturan berkunjung yang paling utama ialah menjaga kelestarian alam dengan tak membuang sampah sembarangan, menggunakan barang dalam kemasan sekali pakai, dan menggunakan pasta gigi dan sabun di sungai. Aturan lain tergantung wilayah yang bakal didatengin, Baduy luar atau Baduy dalam. Karena suku Baduy punya konsep menjauh dari hal yang berbau duniawi. Sebaiknya datang dengan pakaian tertutup serta melupakan gadget yang dibawa, seperti telepon genggam atau kamera. Warga Baduy dalam juga dikenal tak suka dipotret. Kalau masih bingung dengan aturan berkunjung ke sana, sebaiknya datang bersama pemandu wisata yang merupakan warga suku Baduy. Selain bisa menjelaskan adat istiadat lebih lengkap, usaha ini juga sebagai bentuk memajukan perekonomian suku Baduy. Namun, Desa Kanekes tetap terlarang bagi warga negara asing. Beberapa wartawan asing yang mencoba masuk untuk mengenal suku Baduy sampai sekarang terus ditolak. Sekian dari saya, terima kasih.